Ini rekam kan? Pusat. Selamat bertemu kembali di bidang studi pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDO. Kita akan melanjutkan pada bab 2, yaitu Power Tools. Pada bab ini akan dibahas tentang dua materi pembelajaran, yaitu Power Tools yang ada di bengkel otomotif. Penjelasan ini merupakan penjelasan singkat tentang nama alat, fungsi alat, cara penggunaan, perawatan, dan keselamatan kerja yang perlu diperhatikan dan dilengkapi dengan gambar untuk memudahkan para peserta didik mengingat bentuk alat-alat tersebut, dan diharapkan dapat mempersiapkan alat-alat tulisnya. Jadi pencapaian kompetensi dasar kita, nanti kamu dapat mengidentifikasi jenis-jenis power tool dengan fungsinya, dapat menggunakan dan merawat macam-macam power tool sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Untuk selanjutnya, dapat menggunakan alat sesuai dengan prosedur yang benar, dan yang tidak kalah pentingnya yang perlu diperhatikan yaitu K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang berlaku, kamu harus sopan dan santun, teliti dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan power tool? Power tool adalah alat yang menggunakan mesin. Jadi salah satu contohnya di sini kita sebutkan dengan mata mesin bor. Pengertian dan fungsi mesin bor: suatu mesin yang gerakannya memutar, alat pemotong. Jadi mata bor itu adalah alat pemotong yang diputarkan oleh mesin bor. Yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut, hanya di satu titik. Seperti misalnya membuat lubang. Sedangkan pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja, mungkin di plat, mungkin di kayu, dan lain sebagainya, dengan menggunakan pemotong yang berputar. Pemotong yang berputar itulah disebut dengan mata bor. Jadi fungsinya di sini dia dapat membuat lubang, dia dapat membesarkan lubang, dan chamfer. Chamfer itu misalnya kita membuat lubang, ada sisa-sisa potongan yang tajam-tajamnya, yang bagian kecil-kecil tersebut itu adalah chamfer. Sebagai contoh depan, mesin bor meja adalah mesin bor yang diletakkan di atas meja. Mesin digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil atau terbatas sampai dengan diameter 16 mili. Prinsip kerja mesin bor adalah putaran motor listrik, maka dia disebut dengan power tool. Motor listrik atau dinamo yang menggunakan arus listrik AC atau PLN diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar untuk memutarkan mata bor. Dapat digerakkan naik turun mata bornya sesuai dengan keinginan si pekerja. Kita lanjutkan. Bor tangan. Banyak juga di sini dibilang orang yaitu bor pistol atau bor tembak. Ada mesin bor yang pengoperasiannya dengan menggunakan tangan dan bentuknya mirip pistol. Mesin bor tangan biasanya digunakan untuk melubangi seperti kayu di posisi-posisi tertentu atau tembok maupun plat logam. Khusus mesin bor ini selain digunakan untuk membuat lubang, juga bisa digunakan untuk mengencangkan baut ataupun stroke, dan bisa juga melepas baut ataupun stroke, yang dilengkapi dengan dua putaran, yaitu dapat berputar ke kanan dan berputar ke kiri. Mesin bor ini tersedia dalam berbagai ukuran atau bentuk, kapasitas, dan juga fungsinya masing-masing. Kita lanjutkan.
Mesin bor radial khusus dirancang untuk pengeboran benda-benda kerja yang besar dan berat. Mesin ini langsung dipasang pada lantai, sedangkan meja mesin telah terpasang secara permanen pada landasan atau alas mesin tersebut. Pada mesin ini, benda kerja tidak bergerak. Artinya benda yang dibor itu tidak dapat bergerak seperti mesin bor yang lain. Untuk mencapai proses pengeboran terhadap benda kerja, proses utama yang digeser ke kanan dan ke kiri serta dapat digerakkan naik dan turun melalui perputaran batang ulur. Ya, kita lanjutkan. Mesin bor tegak, vertical drilling machine, digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan ukuran yang lebih besar, di mana proses pemakanan dari mata bor dikendalikan secara otomatis naik dan turun. Pada proses pengeboran, poros utamanya digerakkan naik dan turun sesuai dengan kebutuhan. Meja dapat diputar 360 derajat. Mejanya diikat bersama sumbu berulur pada batang mesin, sehingga mejanya dapat digerakkan naik dan turun sebagaimana kebutuhan dalam proses pekerjaan. Kita lanjutkan mesin bor koordinat. Pada dasarnya, prinsipnya adalah sama dengan mesin bor yang lainnya. Perbedaannya terdapat pada sistem pengaturan posisi pengeboran. Mesin bor koordinat digunakan untuk membuat atau membesarkan lubang dengan jarak titik pusat dan diameter lubang masing-masingnya memiliki ukuran dan ketelitian yang tinggi. Untuk mendapatkan ukuran ketelitian yang tinggi tersebut digunakan meja kombinasi yang diatur dalam arah memanjang dan arah melintang dengan bantuan sistem optik. Ketelitiannya dan ketepatan ukurannya serta akurasinya dengan menggunakan optik dapat diatur sampai mencapai toleransi 0,001 mm atau 1/1000 mm. Selanjutnya di sini kita lihat mesin bor lantai. Mesin bor yang dipasang pada lantai. Mesin bor lantai disebut juga dengan mesin bor kolom. Jenis lain mesin bor lantai ini adalah mesin bor yang mejanya disanggah dengan batang pendukung. Mesin bor jenis ini biasanya dirancang untuk pengeboran benda-benda kerja yang besar dan berat. Selanjutnya, mesin bor gang atau mesin bor berporos. Mesin bor ini mempunyai lebih dari satu spindle. Biasanya sebuah meja dengan 4 spindle. Mesin ini digunakan untuk melakukan beberapa operasi sekaligus, sehingga lebih cepat dalam pengerjaannya. Untuk produksi massal biasanya terdapat 20 atau lebih spindle dengan sebuah kepala penggerak. Jadi mesin bor ini biasanya digunakan di industri-industri besar. Terdapat contoh mata bor yang ada sekarang di hadapan kita, yang di slide berikutnya. Salah satu bagian pada mata bor yaitu terdapat mata bor. Mata bor adalah alat yang paling ideal untuk membuat lubang yang rapi dan presisi. Biasanya digunakan pada bahan kayu, plastik, ataupun logam. Banyak jenis dan ukuran lubang yang bisa dibuat dengan menggunakan bor. Akan tetapi dengan mempertimbangkan ukuran lubang dan jenis bahan, kita perlu menggunakan mata bor yang tepat. Kamu lihat di situ contoh mata bornya, di mana bagian-bagiannya di situ ada nama-nama yang dituliskan. Jadi bisa kamu perhatikan kemiringannya, bagian mana yang tajam,
dan kamu dapat mengaplikasikan ke mana arah putarannya. Dan di situ penunjuk arah putarannya pun sudah diterapkan. Di bagian sebelah kanan itulah bentuk satu buah bor, mata bor. Yang slide yang sebelah kiri ada dua posisi untuk menunjukkan bagian mata pemotong dari mata bor tersebut. Selanjutnya di sini ada lagi contoh mata bor masonry bits, dirancang untuk membuat lubang pada tembok beton atau bata. Digunakan dengan mesin bor pada setelan martil. Jadi maksudnya setelan martil itu mata bornya dapat bergetar maju dan mundur secara otomatis. Jadi melakukan pengeboran dengan menggunakan mata ini biasanya suaranya lebih berisik. Dan pada ujung mata bor terdapat logam keras sebagai pemotong. Jadi kamu perhatikan bagian ujung itu berbeda dengan mata bor yang biasa. Kita lanjutkan ke contoh mata bor berikutnya, spur bits. Kita lihat contoh spur bits. Ya, contoh spur bit. Ini adalah bagian spur bit. Yang selanjutnya poster bit. Ini adalah poster bit. Mata bor berfungsi untuk membuat lubang engsel sendok. Jadi di situ dia lubangnya bisa lebih besar yang dikerjakannya dengan menggunakan bor duduk. Jadi pengerjaan lebih stabil. Karena apabila menggunakan mesin bor tangan akan sulit untuk mengendalikan kestabilan posisi mata bor. Jadi kalau mata bor ini kita pasangkan di bor tangan atau bor pistol tadi, kita sulit untuk mengatur kestabilannya. Seperti bentuk compressive bits. Compressive bits. Mata bor ini bersudut 90 derajat pada ujungnya dan berfungsi untuk membuat lubang 45 derajat pada permukaan kayu. Biasa dipakai pada saat membuat lubang untuk kepala skrup agar permukaan sama rata dengan kayu. Sama dengan kita bilang sepertinya di persing. Yang selanjutnya, gambar yang di bawah sebelah kanan, hollow saw bits. Mungkin kita sebut gergaji lubang berbentuk mata bornya yang seperti gergaji dengan diameter yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ini dia, kita lihat dia seperti mata gergaji tapi berbentuk bulat. Kita lanjutkan. Mesin gerinda. Ini adalah mesin gerinda. Memerlukan sumber daya listrik yang biasanya untuk mengoperasikannya. Mesin gerinda tersebut dia pasangkan di atas meja dan kita dapat menggerinda bagian-bagian yang kita butuhkan. Jadi misalnya kita menggosok mata pisau, mata pahat, mata bor, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, portable power grinder. Jadi kita sebutkan ini gerinda tangan atau portable power grinder. Digunakan untuk menggerinda hasil pengelasan atau menghaluskan permukaan dan dapat membersihkan karat. Dipegang dengan tangan dan dioperasikan di atas benda kerja. Tersedia dalam berbentuk-bentuk dan ukuran. Jadi ukurannya tidak seperti satu macam contohnya saja,
tetapi banyak macam ragam ukuran yang dibuat oleh gerinda itu sendiri. Ini batu gerinda. Batu gerinda ini pun atau dibilang juga textile grinder untuk pekerjaan menggerinda di workshop. Jadi batu gerinda ini banyak macam ukurannya. Ada khusus untuk menggosok, ada untuk memotong, ada untuk meratakan, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjutkan. Kalau terlihat di depan kita itu mesin las listrik yang banyak sekarang digunakan, mesin las listrik yang berbentuk ringan dan kompak. Ini ada mesin las listrik. Mesin las listrik diperlukan sumber daya arus listrik. Mesin las listrik yang kecil yang umumnya dengan rentang ampere maksimal diatur pada nilai 120 ampere. Ini contoh las listrik yang kecil. Sekarang banyak masyarakat menggunakannya untuk pekerjaan-pekerjaan kecil di rumah. Selanjutnya kompresor. Alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida maupun gas atau udara. Jadi kompresor ini seperti contoh ini biasa dia dapat menghisap udara dari udara bebas dan menekannya di dalam tabung tekan. Jadi udara yang bertekanan dapat digunakan seperlunya di bengkel otomotif. Banyak contoh-contoh atau gambar-gambar atau mungkin kita bersama-sama melihat kesehariannya yang digunakan di luar sana. Kita lanjutkan. Abrasive cut oxo untuk memotong material dengan cara memutarkan abrasive well yang tipis. Jadi ini mesin pemotong, ini batu pemotongnya, ya. Dapat digunakan untuk memotong seperti material kaca, keramik, logam, tetapi bukan aluminium atau zinc atau logam bentuk yang dipotong. Jadi abrasive cut oxo ini banyak digunakan di bengkel-bengkel yang paling banyak pada bengkel fabrikasi atau bengkel las. Kita lanjutkan. Reciprocating power hacksaw. Jadi di sini kalau kita lihat ini yang sehari-harinya sama dengan dibilang mesin gergaji besi. Jadi nanti kita masukkan benda kerja, kita atur kecepatannya, dia bergerak maju dan mundur untuk memotong besi. Bisa juga untuk memotong kayu, bisa juga untuk memotong logam-logam yang lain. Selanjutnya kita lihat blade. Untuk pemotongan umumnya ukuran 2,5 mili hingga 1,8 mili, 10 hingga 18 tip. Tetapi apabila diperlukan pemotongan material tertentu dalam jumlah besar, maka blade yang sesuai harus dipilih dengan cermat. Ketegangan blade adalah penting. Kencangkan blade holder dengan kekencangan tangan dan berikan pegangan secukupnya pada blade untuk meletakkannya pada posisi yang bentuk pada pin dalam blade holder. Kemudian kencangkan flank dengan kuat dan gunakan pegangan akhir yang cukup untuk mencengkram blade. Tidak melengkung saat pemotongan. Beberapa mesin pemotong pada saat gerakan maju dan mundur, dan yang lainnya pada saat gerakan push cut drag. Maka di situ dia akan dapat melengkung. Jadi blade bagian matanya ini dia dianggap sebagai ketam untuk meratakan. Kita lanjutkan. Kita lihat di sini parts washer.
hot washer ini kemungkinan peralatan kita tidak kotor atau terdapat karat, kerak, dan timbunan-timbunan kotoran lainnya, maka bagian ini di dalamnya terdapat cairan. Cairan tersebut nanti kita masukkan peralatan kerja kita, ditutup, langsung difungsikan, diaktifkan dengan listrik, maka dia dapat membersihkan komponen-komponen yang kotor tadi. Kita lanjutkan. Drill press atau bench drill. Ini adalah mesin bor untuk mengepres. Mesin bor pengepres ini dibuat secara spesifik karena bagian matanya, bagian ujungnya di sini hanya untuk mengepres dan untuk menekan bagian-bagian tertentu daripada bagian mesin. Maka disebutkan bench drill, dia diletakkan di atas bangku kerja. Dulu kecepatan juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan kita dan apa kebutuhan di lapangan kerja. Jadi dengan demikian, pada bab 2 saya rasa penyampaian materi singkatnya mengenai power tools dianggap dengan demikian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.